Halo pemirsa, selamat datang di channel Mesin Terbang. Sebagian dari kita mungkin tidak asing dengan pesawat Douglas DC-10 dan Lockheed L-1011 TriStar. Kedua pesawat tersebut merupakan pesawat komersial bermesin 3 yang sangat terkenal di era tahun 1980-an. Hampir semua maskapai di dunia mengoperasikan pesawat tersebut sebagai armada utamanya, baik untuk rute regional hingga rute interkontinental. Namun mengapa pesawat tersebut dipensiunkan? Dan mengapa tidak ada pengembangan lagi bagi pesawat bermesin 3? Inilah yang akan kita bahas pada video kali ini. Namun sebelum lanjut ke pembahasan, mari dukung channel Mesin Terbang dengan cara subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, mari kita lihat bagaimana sejarah pesawat Trijet lahir. Pesawat Trijet lahir berkat adanya aturan ETOPS dari Administrasi Penerbangan Federal atau FAA pada tahun 1953 yang membatasi waktu penerbangan pesawat twinjet. ETOPS merupakan singkatan dari Extended Range Twin Engine Operational Performance Standard atau dalam bahasa diartikan sebagai standar kinerja operasional pesawat mesin kembar jarak jauh. Aturan ETOPS yang pertama kali dikeluarkan adalah ETOPS 60 yang membatasi waktu penerbangan pesawat twinjet paling lama 60 menit. Hal tersebut dikarenakan pada masa itu kasus kegagalan mesin di udara sangat sering terjadi, sehingga sangat tidak aman bagi pesawat dengan dua mesin atau twinjet untuk melakukan penerbangan dalam waktu yang lama. Pada saat itu hanya ada dua pilihan yang dapat diambil oleh maskapai untuk melakukan penerbangan jarak jauh, yaitu menggunakan pesawat quadjet yang lebih boros namun tidak ada batasan waktu terbang, atau menggunakan pesawat twinjet yang lebih efisien namun hanya dapat terbang per 60 menit dari bandara satu ke bandara lainnya. Karena permasalahan tersebut, akhirnya para insinyur penerbangan dari berbagai pabrikan memutar otak dan melahirkan varian baru dari pesawat bermesin jet, yaitu pesawat bermesin 3 atau trijet. Pengembangan pesawat trijet dimulai pada akhir tahun 1960-an. Pesawat Douglas DC-10 dan Lockheed L-1011 TriStar adalah generasi pertama dari pesawat trijet yang hadir sebagai solusi tengah untuk menjawab permasalahan efisiensi pada pesawat quadjet dan permasalahan keamanan pada pesawat twinjet. Baik Douglas DC-10 dan Lockheed L-1011 TriStar, keduanya terbebas dari aturan ETOPS dikarenakan memiliki margin kegagalan mesin yang lebih rendah daripada pesawat twinjet, sehingga keduanya menjadi pesawat yang sangat populer dan beroperasi dalam waktu yang lama, mulai dari awal tahun 1970-an hingga akhir tahun 1990-an. Namun seiring berkembangnya teknologi mesin jet, masalah keamanan penerbangan pada pesawat twinjet semakin menemukan titik temu. Kasus kegagalan mesin di udara semakin rendah dan penerbangan semakin aman. Hingga pada tahun 1985, FAA merevisi aturan ETOPS dari 60 menit menjadi 120 menit. Disinilah awal kebangkitan pesawat twinjet. Pesawat twinjet terus mengalami peningkatan keamanan terbang di tahun-tahun berikutnya, dan diikuti dengan peningkatan aturan ETOPS hingga 180 menit. Seiring kebangkitan pesawat twinjet, pesawat trijet mulai mengalami kemunduran. Hingga pada akhirnya pesawat twinjet benar-benar aman dan diizinkan untuk melakukan penerbangan jauh dalam waktu yang lama, dan tentunya lebih efisien daripada trijet. Memasuki tahun 2000-an, aturan ETOPS kembali meningkat hingga 240 menit. Airbus A330 menjadi pesawat twinjet pertama yang memenuhi aturan tersebut. Di sisi lain, pabrikan juga sudah mulai menstop produksi pesawat trijet, akibat tidak ada lagi permintaan dari berbagai maskapai. Pesawat MD-11 adalah generasi terakhir dari pesawat trijet komersial yang pernah diproduksi, dan masih beroperasi dengan sejumlah operator sebagai pesawat kargo. Saat ini, satu-satunya pabrikan yang masih memproduksi pesawat trijet adalah Dassault Aviation yang berasal dari Prancis. Adapun pesawat yang diproduksi merupakan kategori jet bisnis performa tinggi, seperti Falcon 7X, Falcon 8X, dan Falcon 900LX. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa pesawat trijet lahir dan populer karena adanya aturan ETOPS 60 menit. Berakhirnya aturan ETOPS 60 menit, maka berakhir pula kepopuleran pesawat trijet. Hingga pada akhirnya pesawat hilang dengan sendirinya di telan zaman. Adapun hal yang menarik lainnya adalah seiring kebangkitan teknologi pesawat twinjet, tidak hanya pesawat trijet yang tersisihkan,
namun juga kuat jet. Terbukti saat ini pesawat seperti Boeing 747 dan Airbus A380 juga sudah di stop produksi dan mulai dipensiunkan. Itulah pembahasan mengenai penyebab musnahnya pesawat trijet dari jagat penerbangan. Jika ada informasi menarik lainnya mengenai topik tersebut, mari kita diskusikan di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.